warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 semua jurusan dari MA Darul Lumpur Gondo, marilah kita mempelajari sejarah Indonesia. Kelas 10 kita akan bahas bab Islamisasi dan silang budaya di Nusantara pada subpokok bahasan proses integrasi. Proses integrasi. Apa yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi adalah pembauran yang menjadi satu kesatuan utuh dan bulat, sinkron antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang dimaksud integrasi bangsa adalah penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dan satu kesatuan wilayah serta pembentukan identitas nasional. Proses integrasi nasional di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, sejak awal tarik Masehi. Jadi pada saat awal penjajahan ada di Indonesia, sudah ada proses integrasi nasional, terutama pada saat bangsa-bangsa lain yang berdagang masuk ke Indonesia, diantaranya baik itu dari Persia, dari Cina, maupun dari Arab Saudi. Di dalam proses integrasi yang berperan antara lain, satu, peranan Wali Songo. Wali Songo sangat besar pengaruhnya terhadap proses integrasi nasional. Siapapun Wali Songo yang berperan, diantaranya Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Proses integrasi yang dilaksanakan adalah dengan menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Juga termasuk budaya-budaya yang ada di Indonesia diintegrasikan dengan budaya yang masuk, tapi tidak menghilangkan identitas budaya asli bangsa Indonesia. Kemudian Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang menyebarkan agama Islam di Ngampel, Surabaya, juga dimakamkan di Ngampel. Peranan Raden Rahmat atau Sunan Ampel terhadap pemerintahan Demak sangat-sangat besar pengaruhnya, karena termasuk perencana untuk berdirinya Kerajaan Demak yang kemudian yang dipimpin oleh Raden Patah sebagai raja yang pertama dan merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian Sunan Bonang yang dimakamkan di Bonang, yang menciptakan tembang Mocopat. Kemudian Sunan Derajat, putra dari Raden Rahmat juga. Sunan Bonang juga putra dari Raden Rahmat. Untuk Sunan Derajat menyiarkan agama di Derajat. Kemudian dia menciptakan tembang Mocopat Pangkur. Contohnya Pangkur itu Sekara Pangkur Kang Winarno dan seterusnya. Kemudian Sunan Giri berkedudukan di Giri Gresik. Nama kecilnya adalah Raden Paku. Raden Paku belajar di pesantren Ampel Gento untuk memperdalam ilmu agamanya. Sunan Giri berpengaruh terhadap Kesultanan Demak Bintoro karena hampir semua pendapat daripada Sunan Giri adalah
disetujui oleh para wali-wali yang lain. Nah, Sunan Giri ini menciptakan tembang Asmorodono maupun pocong, mocopat pocong. Contoh, Bapak pocong, tutu watu tutu gunung, sabamu ing sendang pencokamu lambung kering, prateng wisma si pocongmu tahuwaya. Sunan yang lain, kemudian Sunan Kalijogo, Raden Syahid yang dulu pernah terkenal sebagai Berandal Lokojoyo, kemudian menyebarkan agama dengan ciri-ciri tersendiri, menyesuaikan dengan adat istiadat budaya yang ada, tapi diarahkan ke Islam. Kemudian beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Sunan berikutnya adalah Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kudus Jafar Sotik, putra Raden Usman Haji. Sunan Kudus sangat terkenal karena sebagai penasihat dari Raden Aryo Penangsang dari Jipang Panulan. Kemudian beliau dimakamkan di Kudus yang dengan ciri khas terkenalnya adalah Menara Kudus. Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama di Muria, kemudian juga dimakamkan di Muria. Yang berikut adalah Sunan Gunung Jati atau Sunan Sarip Hidayatullah Paletean di Gunung Jati di Cirebon, menguasai bahasa Sunda Kelapa, menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Peranan wali yang utama adalah usaha dalam penyebaran agama Islam, yang semula masyarakat Jawa pada waktu itu masih banyak yang mengikuti atau menganut agama Hindu Buddha, kemudian diberikan pengarahan, diberikan pengertian untuk masuk ke agama Islam atau Islamisasi. Yang berikutnya adalah peranan pedagang. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia sejak abad ke-7. Peran para pedagang ini, di samping dia berdagang untuk sosial ekonomi, juga dia menyebarkan agama maupun budaya yang ada. Agama yang dibawa adalah agama Islam, budayanya adalah budaya dari negara masing-masing. Kemudian dibuatlah integrasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya para pedagang yang masuk ke Indonesia, akhirnya Indonesia terutama di daerah pantai-pantai menjadi pusat-pusat perdagangan, dan dibuatlah pelabuhan-pelabuhan. Bahkan ada beberapa tempat yang menjadi kerajaan. Dengan adanya pusat-pusat keramaian pemerintah, akhirnya pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam maupun budaya-budaya yang ada dari negara masing-masing dan berintegrasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peran bahasa. Dalam proses integrasi, bahasa cukup memiliki peran yang strategis karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada bangsa Batak dengan bahasa Bataknya, Batak sendiri ada bermacam-macam Batak. Kemudian ada suku Sunda dengan bahasa Sundanya, suku Jawa dengan suku Jawa bahasa Jawa, suku Sunda, suku Madura dengan bahasa Madura, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam suku yang punya bahasa masing-masing, kemudian para pedagang
para ulama yang masuk banyak yang menggunakan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu dipakai untuk bahasa pergaulan sehari-hari antar suku. Dengan adanya bahasa Melayu inilah menjadi proses pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam bahasa yang dipakainya. Jadi untuk bahasa Melayu pada saat itu adalah sebagai bahasa pemersatu. Kemudian pada saat Portugis menguasai Malaka, Portugis mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa Portugis tapi kurang berhasil. Pada waktu VOC merebut Malaka, VOC mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa Melayu. Kedatangan VOC tersebut secara tidak sengaja telah mengembangkan bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itulah yang menjadi proses integrasi Indonesia menjadi lebih cepat. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pembahasan bab Islamisasi dan silang budaya di Indonesia telah selesai kita bahas. Untuk selanjutnya saya persilakan kalian mengerjakan penilaian harian 2. Ingat, penilaian harian 2 halaman 67 sampai dengan 71, soal dan B. Langsung saja di lembar soal. Kemudian untuk dikumpulkan pada saat pelaksanaan KBM di madrasah sudah normal kembali. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan salam dariku untuk semua keluargamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.